Itulah bagusnya saya. Alhamdulillah. Saya ini beriman terus. Kapanpun, dimanapun saya berada, saya tetap mukmin. Ya. Cuman waktu tamat SD dulu, nah bilang guruku, waktu mau ditulis itu ijazah, adakah di antara kalian yang mau rubah namanya? Mau tambahi namanya? Ya. Saya bilang maksudnya Pak, bila ditambahi misalnya mukmin apa? Namanya bapak tak atau namanya nenek tak? Ya, langsung saya ingat namanya saya punya nenek. Ya, saya bilang saya Pak. Siapa namanya? Mau kau tambahkan? Lonja. Kenapa Lonja? Namanya ke bapakmu itu? Bukan. Namanya bapakmu siapa? Saya bilang namanya bapakku Jafar. Siapa itu Lonja? Namanya nenekku. Kenapa namanya nenekmu kau tambahkan bukan namanya bapakmu? Tidak kusuka namanya bapakku. Namanya ji nenekku saya suka. Kenapa? Namanya nenekku itu konon kabarnya jago. Nah tunjuk ji orang mati. Iya, terkenal. Akhirnya saya diberi nama Mukmin Lonja. Gitu ceritanya. Jadi nama saya itu Mukmin. Ya. Di sekolah panggilan saya Pak Mukmin. Saya ya tahun 2013 pindah di sekolah ini. Saya berada di sekolah ini tahun 2013. Ya. Saya dari pesantren Datuk Sulaiman baru ke Madrasah Aliyah Negeri MAN, baru pindah ke SMA Negeri 3 Pelayaran, kemudian pindah ke SMA 2 ini. Itu sekedar perkenalan saya. Alamat saya di depan SMP 8. Kalau ada yang biasa selalu parkir di SMP 8 itu sering lihat saya. Ya. Istri saya baru satu. Baru satu. Iya. Iya. Baru satu. Ya, semoga tidak bertambah. Amin. Satu saja sudah repot. Sangka kayak enak itu beristri. Ngeri. Ngeri-ngeri sedap. Tanggung jawabnya berat. Ya, lebih baik hidup sendiri. Nyaman, mau kemana-mana, tidak ada orang yang melarang. Iya. Ada sekalian anak sekalian. Hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan materi yang berjudul kebiasaan beribadah. Ada di antara kita yang tahu apa itu ibadah? Hah? Tae. Cerita kedeng isai. Nah, siapa yang tahu? Apa itu ibadah? Sholat. Puasa. Bernyanyi di gereja. Itu ibadah. Ibadah itu artinya tunduk, patuh, taat. Jadi kalau ada orang yang tunduk, patuh, taat pada aturan, berarti dia sudah beribadah. Ya. Aturan apapun yang disepakati, baik manusia maupun Allah maupun Tuhan, itu adalah bagian dari ibadah. Jadi siapa yang tunduk dan taat pada aturan-aturan yang sudah menjadi kesepakatan, itu adalah bagian dari ibadah. Ya. Bagi kita orang Muslim, tugas utama kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Ya, dalam Al-Quran itu, kalau kita seorang Muslim, ada dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk apa? Beribadah kepadaku. Ku itu kembalinya kepada siapa?
Allah, kembali kepada Allah. Jadi tugas kita manusia ini, hidup ini adalah beribadah. Tujuan utama kita hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Apapun aktivitas kita, itu adalah bagian dari ibadah. Nah, ibadah itu ada dua macam. Ya. Ada ibadah yang langsung, ada ibadah yang tidak langsung. Ya. Ibadah langsung itu adalah ibadah yang langsung berkomunikasi dengan Allah, dengan Tuhan. Baik kita umat muslim, ibadah terdapat dalam rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Hah? Satu apa? Nenekmu. Hai, masa ulang papa. Hei, satu bro. Iman kepada Allah. Rukun Islam bengek. Rukun Islam satu. Dalam Islam, siapa yang muslim? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada yang bisa? Mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat. Buta papa. Ada yang bisa menyebut? Satu, bagi orang muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan, artinya syahadatun selain Allah. Tidak jelas. Nah, ada ini, Bah. Ada tapi suara tapi tidak ada jelas. Artinya wih, ini yang muslim ini mau dikasih syahadat kembali semua. Artinya apa? Wih. Astagfirullahaladzim. 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan wa asyhadu, dan aku bersaksi anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Iya. Weh. Itu Mina bukan saya hadapi kok nanti kalau tanya nanti pas baru sama Supri. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini katuru-turu ngasar itu. Salam ngambil aja, salam duka anak mah. Ya. Pada duka ke sarani. Kristen yang bena duka, Kristen duka anak-anak. Taruh turun du. Ya. Dulu memang waktu kita kecil wajar kalau kita bilang ya, kenapa kok Islam? Apa jawabannya? Karena bapakku dengan ibuku Islam. Iya, Pak. Ya. Coba kade Kristen bapakku, Kristen tongkai. Salam katuru-turu, Islam katuru-turu, kacuek-cuek. Saya paling benci itu orang seperti itu. Pak Jaibami. Ya. Muslim tapi kan ngaku Muslim. Tidak tahu. Masa syahadat saya tidak tahu. Ya. Itu rukun Islam pertama. Rukun Islam kedua. Mendirikan sholat 5 waktu. Mendirikan sholat. Melaksanakan ibadah sholat. Nah, itu bagian dari
apa? Rukun Islam. Ibadah pada langsung. Karena kita tadi berbicara tentang ibadah langsung dan ibadah tidak langsung. Ibadah langsung itu. Kita sholat, Allahu Akbar. Komunikasi itu langsung kepada Allah. Allah Maha Besar. Maha besar dalam artian segala ciptaannya. Apa yang diciptakan oleh, apa yang kita rasakan itu adalah bagian dari kekuasaan Allah. Ya, bukan berarti oh besar itu Tuhan. Tidak. Begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, maka ingatan kita secara langsung hanya kepada Allah. Ya. Aneh ini ketawa-tawa aja ini ku dengar ini. Aku ketawa-tawa. Ada yang lucu? Bicara tentang ibadah langsung. Ada ibadah yang tidak ibadah langsung. Melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. 5 waktu itu kita harus gunakan untuk beribadah kepada Allah bagi orang Muslim. Beda dengan orang non-Muslim. Ada jadwal-jadwal tertentu mereka. Kalau kita Muslim, tidak ada alasan. Begitu kita sudah bersyahadat, maka wajib hukumnya kita melaksanakan ibadah sholat. Itu adalah ibadah sholat secara langsung. Apalagi yang ketiga? Puasa. Berpuasa. Menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Berpuasa. Zakat dulu berpuasa Tonye. Zakat dulu. Antashhadu an la ilaha illallah. Aqimus shalah wa atuz zakat. Mengeluarkan zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta ya, untuk kewajiban kita kepada Allah. Lanjut. Apalagi? Berpuasa pada bulan Ramadan. Yang terakhir, menunaikan haji itu Mekah bagi adalah yang bagian mampu. ibadah kita secara langsung kepada Allah. Ya. Ini yang harus dan ini yang menjadi harus hal yang utama dalam kehidupan seorang Muslim. Harus dijalankan. Ya, mulai dari syahadat tadi, ibadah kita harus memang kuat kepada Allah. Ya. Yang kedua, sholat. Sholat itu penting. Makanya sholat itu harus ditahu itu. Ditahu. Dalam sholat itu ada 3 hal yang perlu diperbaiki ya. Ingat ya anak-anakku sekalian. Ada 3 yang harus diperbaiki kalau kita sholat. Pertama, apa? Gerakan. Gerakannya sholat itu harus diperbaiki. Ya. Harus kita menghadap, berdiri, kokoh, kuat. Kalau mampu, ya. Ruku harus sesuai dengan aturan. Jangan belum rapat ruku, bangkit lagi dari ruku. Ya. Sujud juga begitu. Jadi gerakan-gerakan sholat itu ada namanya tumakninah. Berhenti sejenak. Tidak langsung. Kalau kita beribadah tidak langsung. Ibadah sholat tidak. Begini. Harus ruku, bangkit dari ruku, berhenti sejenak, baru bergerak. Ya. Makanya sholat itu butuh waktu sekitar 5-7 menit kalau kita sholat. Masa sholat duhur 1 menit? Nenekmu. Apa engkau kerja itu salat duhur 4 rakaat 1 menit? Makanya harus diperbaiki. Jangan salat seperti ada kalau di kampung saya itu ada namanya burung-burung poka-poka polo. Selesai. Apalagi kalau ada temannya, tunggu Kak dulu, salat Kak dulu. Udah iya salat mah kau. Oh sudah. Sudah Mi. Ayo Mi. Sudah mau salat. Sudah Mi. Amak kie.
Sholat itu harus diperbaiki gerakannya. Yang kedua, ya, kamu yang non Muslim dengar bami baik-baik. Ya, kalau tidak mau dengar tidak apa-apa. Yang kedua, kalau mau sholat harus bacaannya harus diperbaiki. Pertanyaannya, bagus juga bacaan sholatmu semua? Hah? Nanti ya, yang kelas 10 yang Muslim, saya suruh guru tak tes awal. Tes awal baca surah Al-Fatihah. Siapa yang tidak beres bacaannya harus dicatat namanya, nanti dikasih kursus tersendiri. Ya. Masa baca alhamdulillah. Ini mu alhamdulillah. Iya. Beda itu sebutannya. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya tenggelam. Alhamdulillah itu segala puji. Jadi beda itu. Iya. Kalau bilang alhamdulillah, tenggelam Allah. Tuh. Itu bacaan Al-Quran, bacaan salat. Salah sebut, salah arti. Jadi hati-hati. Ya. Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa? Tidak. Lebih parah itu. Siratal lasina. Siratal lisaina. Kidemu sirata. Lasina. Apa mulasi kaluku? Teler kak saya dengar ini yang begini-gini. Ya. Ya. Teler kak saya dengar yang begini nih. Ya. Untung ina online ji orang belajar. Ini baru dasar-dasar yang begini-gini ya. Ini bagian dari ibadah. Ya. Jadi bacaannya. Yang ketiga, apa yang perlu diperbaiki? Ingat memang ini. Ya. Yang perlu diperbaiki itu adalah ingatan. Kalau salat orang, yang diingat itu adalah yang Maha Pencipta, yaitu Allah. Jangan salat Allahu Akbar. Di mana kunci motorku tadi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di atas kulkas kepeng. Ar-Rahmanirrahim. Uangku juga tadi di mana itu, Le? Kalau salat itu harus ingatan pada Allah. Kalau ini tiga gerakan, bacaan, ingatan diperbaiki, maka ibadah kita akan diterima oleh Allah. Tapi kalau tidak, jadi itu ya anak-anak sekalian, ini sebagai dasar ya. Jadi kita harus beribadah yang maksimal kepada Tuhan. Jadi itu ada ibadah langsung dan ibadah tidak langsung. Ibadah tidak langsung. Nah, ada ibadah tidak langsung. Dalam Islam itu ada ibadah tidak langsung. Yang mana itu ibadah yang tidak langsung? Ibadah sebuah perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk kepatuhan kita pada aturan-aturan yang ada. Ya. Baru keluar dari rumah tak mau pergi ke sekolah itu, ya itu sudah bagian dari ibadah itu. Mau mandi, ya untuk pergi sekolah, niatkan itu saya mandi pagi ini untuk pergi sekolah, bagian dari ibadah. Pakaian ki harus berpakaian Bismillahirrahmanirrahim. Pakai celana dalam ki Bismillahirrahmanirrahim. Pakai BH ki Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bagian dari ibadah itu semua. Makanya orang yang selalu menyandarkan dirinya kepada Tuhan, kepada Allah,
dalam hidupnya. Jauh dari malapetaka dan bencana. Kalau tinggalkan kiru mata, niat sebelum naik kendaraan, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula. Artinya yang asam mote. Sandarkan diri kita kepada Allah. Bismillah tawakkaltu, dengan menyebut namamu ya Allah. Saya menyerahkan diriku sepenuhnya untukmu. No. Ya, tidak ada kemampuanku, tidak ada dayaku kecuali kemampuan yang datangnya darimu ya Allah. Ya. Jadi tidak ada kemampuan kita kecuali naik kendaraan. Niatkan yang baik kepada Allah. Bahwa saya ini pergi sekolah. Niat ikhlas karena apa? Allah. Ya. Niat ikhlas karena Allah. Jadi kalau kita mau pergi sekolah, ya siapapun kita, baik yang muslim maupun non muslim, kalau mau pergi sekolah niatkan bahwa saya mau pergi sekolah. Karena kalau tidak ada niat yang baik, susah ki bos sampai di sekolah. Karena ada memang niat tak. Saya mau pergi sekolah, mau ketemu si Anu, pacar gua. Nah, nanti ketemu di sini. Janji, jadi tidak ada memang nih. Tapi kalau niat kita untuk beribadah kepada Tuhan, kepada Allah, yakin bahwa segala hal yang bisa menghalangi kita akan terhindar dari situ. Ya, jadi anak-anakku sekalian, biasakanlah diri kita untuk beribadah. Tiba di sekolah, belajar dengan niat ikhlas pada Allah. Sampai di sekolah, ya, dilihat sampah, jadi tidak mesti orang sholat itu baru beribadah. Masuk di pintu gerbang, lihat botol bekas air begini, air gelas, ambil, bawa ke tempat sampah. Lihat tangkai atau sebuah daun kayu, simpan, ambil. Tidak ada ruginya. Nah. Jadi biasakan diri tak bercermin, ya itu adalah bagian dari ibadah. Niatkan yang baik. Biasakan hidup yang selalu cantik, selalu rapi, selalu menarik dipandang orang. Ya. Jangan menjadi seorang yang apa itu? Selalu dipandang orang sebelah mata dalam biasa itu ya. Disebut nama tak siapa itu? Mukmin. Yang mana itu Itu yang selalu rapi. Kalau rapi dia berpakaian. Iya kan ciri khas. Ya, ada itu. Siapa itu? Bilang itu mukmin Itu yang macarepa sekali kalau berpakaian itu yang biasa tidak warna kancing celananya kalau datang sekolah. Iya, terbiasa kan? Ya. Mau tidur kalau malam. Ya. Naik motor juga begitu, naik kendaraan. Sandarkan diri kita kepada Allah. Yakinlah insya Allah. Cuman kalau mau kita ada Tommy Kapujiang di situ ya. Lamurai di sana. Ya mau dibilang, jauhkan perbuatan kita. Kita berharap bahwa perbuatan kita itu perbuatan yang berkaitan dengan ibadah kita lakukan tidak diiringi dengan mau dibilang ya jangan menyebut-nyebut, jangan memperlihatkan. Kan ada tuh itu siswa kalau ada gurunya lihat marajing nih liwat rajinnya
Ya. Tapi kalau tidak ada guru liai, cuek 17 setan. Tidak ada. Tapi kalau ada guru liai, cepat-cepat aku naik. Ayo naik, ayo teman-teman. Oh, karena mau dibilang tahu toda. Lamure di sanga. Pertanyaannya, adakah nilai ibadah yang didapat oleh orang seperti itu? Jawabannya tidak ada, karena terhapus. Makanya di hari kemudian nanti banyak orang yang bangkrut. Bangkrut. Nah, sangka banyak sekali amalnya di sisi Tuhan. Bangun masjid, bangun pesantren, ya, menyumbang di sekolah-sekolah, menyumbang ke anak yatim. Ya. Dengan harapan amalannya itu ada setelah dia meninggal dunia. Ternyata apa yang diharapkan itu ternyata kosong. Kenapa? Karena ibadah yang dia lakukan hanya apa? Mengharapkan sanjungan dan pujian dari orang. Karena itu anak-anakku sekalian, berupayalah selalu beribadah kepada Allah, kepada Tuhan dengan setulus hati. Jangan karena ada paksaan, jangan karena ada U di balik B. Apa itu U di balik B? Ada udang di balik batu. Karena ada jina caning, ada ji kemauannya, nah mau sama melakukan kebaikan. Kasih uang orang, ini dek, uang kau ambil. Oh jangan nih kak, terima kasih. Oh tidak dek, ikhlas kak. Ya, ambil mi dek, ikhlas kak. Ya, sabar ya dek, sedikit ji. Ya seandainya banyak tompi ku kasih ku. Ah jangan nih kak, terima kasih banyak. Tidak ji. Oh ambil mi dek, ikhlas kak. Dalam hatiku, nah itu ji ku kasih ke itu karena aku suka kok. Ada U di balik B. Ada udang di balik batu. Jadi hindari yang begitu. Ya. Berbuatlah kebaikan tanpa ada orang yang melihat kita. Berbuatlah kebaikan meskipun orang lain tidak tahu. Tapi Allah yang tahu. 2 menit. Woi, singkat banget. Nah, jadi anak-anakku sekalian, hidup ini memang butuh perjuangan hidup. Perlu kita menyadari diri pribadi bahwa setiap kita ini akan bertanggung jawab terhadap semua apa yang kita lakukan. Bagi kita orang Muslim, tidak ada cara lain yang harus kita lakukan adalah menyandarkan seluruh amal perbuatan kita untuk Allah. Menyandarkan seluruh perbuatan kita untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itulah esensi hidup kita sebagai manusia yang akan selalu beribadah kepada Allah. Ya, oleh karena itu anak-anakku sekalian, jadikanlah hidup kita ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah, karena beribadah kepada Allah adalah tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Terima kasih. Karena waktu yang membatasi kita, atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Ya, masih mau Kak bicara tapi waktu yang membatasi kita. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.